bacakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kali ini kita belajar lagi ya dalam pembelajaran jarak jauh ya atau pembelajaran dalam daring. Kelas 4, tema 7, indahnya keragaman budaya negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman negeriku. Nah, sekarang kalian masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran terakhir di subtema 2 ini. Nah, Nana lihat di sini ada beberapa alat musik ya. Alat musik tradisional yang nanti akan kalian pelajari di dalamnya. Baik, Nana, kalian siapkan dulu alat tulisnya, pulpen, buku, atau penghapus. Nah, sebelum belajar, supaya di akhir pembelajaran nanti kalian dapat cepat menulis evaluasi pembelajarannya. Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan ya, agar tubuh kalian tetap sehat ya, tidak berkerumun dan memakai masker jika kalian bepergian keluar rumah. Baik, kita mulai pembelajarannya. Ya, ini adalah cover buku tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, ini adalah musik apa, Nana ya? Alat musik tifa yang berasal dari Papua. Nanti akan kalian pelajari dalamnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal jenis-jenis tarian daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menceritakan gerakan tari kaki. Ya, dalam menari gerakan apa aja yang digerakkan? Kaki, tangan, dan kepala pada saat menari. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan fungsi alat musik dalam pementasan tari, pentas tari anak-anak. Lalu tujuan pembelajaran terakhir adalah siswa dapat mempraktekkan gerakan tari yang diiringi oleh alat musik. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, ini anak-anak, kita masuk di pembelajaran 5 ya, tema 7 subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, anak-anak, tadi di pembelajaran 3 dan 4 kalian mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Lalu apalagi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran 5 dan 6 ini? Ya, betul. Tadi telah diberitahu sekilas di tujuan pembelajaran. Kita akan belajar tentang tarian daerah dan alat musik daerah. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia, anak-anak, memiliki kesenian yang berbeda-beda. Kesenian itu biasa ditunjukkan dalam tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Semuanya itu berbeda-beda, beraneka ragam, dan semuanya indah semua, anak-anak. Seni tari yang berkembang di negara Indonesia, anak-anak, dari Sabang sampai Merauke, ya, itu sangat beragam. Ya, keberagaman itu menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Dan setiap tarian itu mempunyai ciri khas pertunjukan ya, dan juga penampilannya juga berbeda-beda. Nah, ada yang ditampilkan pada saat upacara adat, ada yang peristiwa penting, ada juga tarian daerah yang ditampilkan pada saat penerimaan tamu kehormatan. Itu biasanya disuguhkan dengan tarian daerah.
Nah, anak-anak di sini ada beberapa tarian daerah dan asal daerahnya. Kalian baca ya. Seperti di Aceh ada tari Sodati, Saman, dan Musaket. Lalu Sumatera Utara ada Serampang 12 dan tari Tortor. Sumatera Barat ada tari Piring dan tari Payung. Di Riau ada tari Tandak dan tari Makan Sirih. Ya, lalu di Kepulauan Riau-nya ada tari Joget Lambak. Lalu di daerah Jambi ada tari Sekapur Sirih, tari Selampir 8. Itu beberapa tarian daerah di Indonesia. Kita selanjutnya, daerah mana lagi anak-anak? Ya, di sini ada Sumatera Selatan, ada tari Tanggai atau tari Putri Bekusek. Lalu di Bangka Belitung ada tari Campak. Di Bengkulu ada tari Andun, tari Bidadari, Teminang Anak. Lalu di Lampung ada tari Jangget, tari Melinting, dan tari Badana. Lalu daerah khusus ibu kota Jakarta ada tari Topeng dan tari Yapong. Di Jawa Barat ada tari Jaipong, Topeng Kuncaran, dan tari Merak. Lalu di Banten sama ada tari Merak dan tari Cokek. Di Jawa Tengah tari Serimpi, Blambang Cakil, dan tari Gambyong. Di daerah istimewa Yogyakarta ada tari Golek Menak, tari Bedaya. Di Jawa Timur ada tari Remong, tari Reog Ponorogo, tari Padang Wulan. Lalu di Bali ada tari Legong, tari Kecak, dan tari Pendet. Nusa Tenggara Barat ada tari Pak Lenggogo dan tari Gandrung. Dan Nusa Tenggara Timur ada tari Perang, tari Caci, dan tari Gawi. Kalimantan Utara ada tari Kancet Lendo. Nah, selanjutnya anak-anak, di Kalimantan Barat ada tari Monong, tari Japin Tembung. Kalimantan Tengah ada tari Tambun dan Bungai, tari Bolean Dadas. Lalu di Kalimantan Selatan ada tari Baksa Kembang, tari Rada Berhayu. Kalimantan Timur tari Gong, tari Perang. Sulawesi Utara ada tari Mangket atau tari Polo dan tari Polo ya. Sulawesi Barat ada tari Toerang Batu. Sulawesi Selatan tari Lumense, tari Moduai, tari Pelecinde. Lalu dari Sulawesi Tenggara ada tari Balumpa, tari Dinggu. Dan Sulawesi Selatan ada tari Kipas, tari Bosara. Gorontalo ada tari Saronde. Lalu Maluku ada tari Lenso, tari Cakalele. Maluku Utara tari Perang dan tari Nahar Ila. Papua Barat ada tari Suanggi, tari Perang Papua. Dan di Papua sendiri ada tari Selamat Datang dan tari Musyoh. Nah, anak-anak, itu beberapa tarian dari 34 daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak, ternyata beraneka ragam anak-anak ya. Dan semuanya gerakannya berbeda-beda. Lalu pakaiannya berbeda. Dan alat musiknya juga berbeda. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, ayo membaca dari peragaan yang kamu amati. Ya, pasti dalam menari itu ada gerak-gerak tarian yang dilakukan oleh penari. Ya, anak-anak lihat. Ya, lalu tirukan gambar-gambar berikut ya. Nah, yang pertama, latihan gerak kepala sambil menunduk. Nah, coba kalian gerakan kepalanya. Ya, lalu menunduk. Ya, betul. Lalu
Latihan gerak kepala sambil menengadah. Ya, kalian tangannya latihan coba ke kanan ke kiri, kepalanya digerakkan sambil menengadah ke atas. Ya, betul. Lalu gerakan yang ketiga, latihan gerakan tangan. Coba anak-anak, tangannya kedepankan, ya membentuk angka 4, lurus, lalu gerakan ke kanan dan ke kiri, lalu diputar. Nah, iya betul, bagus. Kalian ambil praktek ya. Selanjutnya, ya, di sini latihan gerakan tangan menyilang. Nah, anak-anak menyilang, tangan kanan di atas, coba praktekkan. Ya, tangannya kedepankan, tangan kanan di atas. Nah, itu menyilang ya, atau sebaliknya. Lalu gerakan tadi selanjutnya adalah latihan gerakan kaki. Ya, kaki dibuka membentuk kuda-kuda, lalu tangan dikesampingkan membentuk angka 4, lalu kepala digerakkan. Ya, itu latihan gerak kaki. Selanjutnya gerakan yang terakhir adalah latihan melangkah. Ya, melangkah ini boleh dengan kaki menyilang, boleh kaki ke depan, ke samping, kanan atau kiri, ataupun kaki ke belakang ya. Jarang sekali jika orang menari kakinya diam saja. Pasti kakinya bergerak ya, melangkah. Kanan, kiri, depan, belakang. Lalu gerakan tangan juga pasti berubah, kepala berubah. Nah, agar tariannya terlihat indah. Ya. Kamu telah berlatih memperagakan gerak tari tadi ya. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang pasti ya. Pasti berbeda dari tarian daerah lain. Kamu bisa mempelajari tarian di daerahmu. Ya, daerahmu ada tarian apa saja? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah itu beragam. Ada gerakannya yang lemah lembut, kepala digerakkan dengan pelan-pelan, tangan juga digerakkan, dan langkah kaki yang lembut. Ada gerakan mengentak, ya, menggentak kakinya, tep tep tep, ya. Lalu ada gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Ya, andai kata menarinya itu berputar, penari itu berputar dalam menari, maka memerlukan ruang yang luas. Jika tidak berputar, maka dalam ruangan yang ada pun itu sudah cukup. Lalu, dalam menari itu ada beberapa tempo anak-anak ya. Tempo dari gerakan menari antara lain ada yang gerakannya cepat, ya, cepat berputar, cepat menggerakkan tangan, dan cepat juga menggerakkan kepala dan melangkah. Lalu ada yang gerakannya sedang, ya, sedang. Lalu ada yang gerakannya lambat sekali. Ya, jika gerakan penari lambat, biasanya iringan atau alunan lagu dari alat musik pasti lambat juga. Pasti disesuaikan dengan penarinya anak-anak. Jika alat musiknya cepat, maka penari juga harus bergerak cepat. Ya, jadi ada 3 tempo anak-anak ya, cepat, sedang, dan lambat. Nah, di sini ada keunikan tari daerah. Di sini ada tari Moisare Sare. Dari mana ini anak-anak? Dari Banda Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam, disingkat NAD. Nama tarian ini sesuai dengan gerakan para penari yang menggambarkan orang yang bekerja sama menarik jala. Menarik jala di mana anak-anak? Tentunya di laut ya, dalam mencarikan menarik jala, dan gerakan orang menanam padi. Bagaimana anak-anak menanam padi? Pastinya dengan gerakan menunduk ya. Menunduk
dan tangan ke bawah. Lalu ada keunikan tarian Pakarena terdapat di daerah Goa, Banteng, Jeneponto, Selayar, dan Takalar, Bulakumba, serta Makassar. Tarian ini bermula sebagai tarian untuk pemujaan terhadap alam gaib. Ya, alam gaib anak-anak ya. Setelah daerah ini dimasuki oleh agama Islam, tarian Pakarena menjadi tari adat dan berkembang di dalam istana. Dan biasanya tarian-tarian ini dipentaskan atau dipersembahkan dalam acara-acara tertentu ya. Lalu pemakaian tarinya juga, pakaian tarinya bagus-bagus anak-anak ya. Warnanya bagus, modelnya juga bagus. Nah, ayo membaca. Cinta Tanah Air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Jadi walaupun berasal dari Aceh, mereka menampilkan tarian Jawa. Ya. Kita baca anak-anak bersama-sama ya. Yayasan Sukma Bangsa Bireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini yang disingkat menjadi PAUD di Kabupaten Bireun, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam yang unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranu Pelampuan, Bunga Jempa, dan tari Pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. Ya, anak-anak tahu tari Cublak-Cublak Suweng? Cublak-cublak suweng, suwenge tinggal empok. Nah, itu ya. Lalu 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, seadanya saja. Namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau penonton. Penonton senang melihat tarian anak yang membawakan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa ini. Karena dari Aceh mungkin jarang sekali menonton ini anak-anak ya. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda, kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Kata Ibu Surya Murni, pendidik atau guru pada PAUD Tun Sri Lanang. Selanjutnya, ya, menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD, pendidikan anak usia dini, seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikan kelak. Ya, jadi dalam pentas kesenian di Aceh ini tidak semuanya berasal dari tarian Aceh. Menurut Ibu Surya Murni, harus diperkenalkan tarian daerah lain tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Itu kata Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Jika sudah PAUD aja percaya diri, apalagi nantinya anak-anak ya di kedepannya.
Ya, nanti anak-anak belajar ya anak-anak. Kalian coba dengan temanmu ya, latihan menari tarian daerah yang ada di Indonesia. Nanti tampilkan jika ada acara panggung, misalkan acara panggung 17 Agustusan. Nah, itu kesempatan kalian untuk berlatih menari di atas panggung di depan banyak orang. Nah, kita masuk ke evaluasi pembelajaran 5 ya. Siapkan pulpennya ya, dan alat tulis lainnya dan bukunya. Pertama, ya, soal yang pertama, pada saat apakah biasanya tarian daerah ditampilkan? Pada saat apa saja anak-anak ya. Nomor 2, tuliskan 3 tarian daerah beserta asal daerahnya. Misalkan tarian topeng. Nah, asal daerahnya dari mana? Itu anak-anak ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagian tubuh apa saja yang biasa digunakan untuk menari? Yang biasa digunakan dan biasa digerakkan. Lalu yang keempat, tuliskan 3 tempo dalam gerakan menari. Tempo apa saja anak-anak? Yang tadi telah Pak Yudi jelaskan. Tempo apa saja? Lalu yang kelima, tarian daerah apa saja yang ada di daerahmu? Kalian tulis nama tarian daerahmu apa? Ya, tulis 3. Baik anak-anak, itu adalah evaluasi pembelajaran yang kelima yang harus kalian tulis. Kalian jawab, sebab nanti akan dikumpulkan ke sekolah kepada bapak atau ibu gurumu sesuai waktu yang ditentukan. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya anak-anak ya. Ya, pembelajaran 6, kita masih di tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Lalu sekarang kita akan belajar apa lagi ya tentang budaya Indonesia? Ayo kita lihat. Nah, anak-anak, di sini ada seorang penari ya yang sedang diiringi alat musik tradisional agar tarian ini terlihat lebih indah. Apakah alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah itu biasanya menggunakan alat musik tradisional atau sudah modern? Ya, terkadang ada beberapa tarian yang dikombinasikan dengan alat musik modern seperti piano. Ya, menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah, lebih menarik, sehingga penonton enak untuk melihat tarian daerah tersebut. Nah, ayo membaca. Di sini ada alat musik garantung dari Sumatera Utara. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas masing-masing anak-anak ya. Begitu pula dengan Sumatera Utara ya, yang sukunya suku Batak memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Seni musik uning-uningan ini menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Dari berbagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut garantung. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi, ya, alunan musik yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini,
pikiran menjadi tenang. Jika kita bisa menghayati tarian atau lagunya anak-anak ya, pasti akan membuat pikiran kita menjadi tenang. Oleh karena itu, banyak orang-orang di Sumatera Utara menyukai lagu-lagu ya anak-anak, karena alat musik garantung ini suaranya merdu ya. Baik, selanjutnya, alat musik garantung terbuat dari kayu. Pada alat musik ini terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpan suara atau resonator. Alat musik garantung dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantung ini disebut mamalu, ya. Mamalu atau dipalu, mungkin dipukul ya. Untuk memainkannya dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu atau alat memukul. Kedua tangan pemain masing-masing memegang 1 stik. Stik itu semacam pemukul yang kecil, pemukul alat musik yang kecil. Ya, biasa terbuat dari kayu. Saat ini, alat musik garantung sering digabungkan dengan alat musik modern, seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum set, dan alat musik tiup seperti trompet, saksofon, dan trombon. Panduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan serta dalam upacara adat seperti upacara pernikahan dan upacara pemakaman. Biasanya tarian ini sering dipakai atau dipentaskan. Nah, ini tabel alat musik tradisional di Indonesia beserta daerahnya. Dari Aceh ada serune kale, Sumatera Utara ada aramba, Sumatera Barat ada saluang. Kalau daerah kita suling ya anak-anak ya. Sumatera Barat itu saluang menyebutnya. Riau ada gambus, Kepulauan Riau ada gendang panjang, Jambi gambus Jambi, Sumatera Selatan ada akordeon, Bangka Belitung ada alat musik gendang Melayu, Bengkulu ada alat musik dol, Lampung bende, daerah khusus ibu kota Jakarta ada tehyan, Jawa Barat ada angklung, gamelan degung, di Banten ada gendang juga, Jawa Tengah ada gamelan dan calung. Ya. Selanjutnya, daerah istimewa Yogyakarta itu juga ada gamelan, Jawa Timur juga gamelan, sama anak-anak ya, hampir mirip. Di Bali ada gengceng, ada gamelan juga, dan ada bumbang. Nusa Tenggara Barat ada serunai, Nusa Tenggara Timur ada sasando, Kalimantan Utara alat musik babun, gambang dan rebab, Kalimantan Barat ada tuma, Kalimantan Tengah ada japen, Kalimantan Selatan ada panting, Kalimantan Timur ada sampe, Sulawesi Utara ada kolintang, Sulawesi Barat kecapi, Sulawesi Tengah alat musik ganda, Sulawesi Tenggara alat musik lado-lado ya. Lalu ada lagi di Sulawesi Selatan itu ada alat musik kesok, di Gorontalo ada ganda, Maluku ada nafiri, Maluku Utara ada alat musik fu, Papua Barat ada guoto, dan Papua ada tifa. Nah, tifa itu tadi anak-anak yang muncul alat musik yang dipukul pada saat tujuan pembelajaran dimulai tadi. Nah, kita lihat gambarnya anak-anak. Bagaimana gambar alat musik. Di sini akan Bapak tampilkan
beberapa gambar alat musik anak-anak ya, dan asal daerahnya. Nah, ini apa anak-anak? Ini adalah alat musik tifa yang berasal dari Papua. Alat musik ini akan berbunyi jika dipukul di atasnya anak-anak ya. Lalu ada apa ini anak? Alat musik apa ini? Ya, ini adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ya, sasando ini alat musik yang digesek anak-anak ya, dengan menggunakan kayu khusus. Lalu ada alat musik panting dari Kalimantan Selatan. Panting ini mirip-mirip gitar anak-anak ya, mirip, hanya bentuknya saja yang berbeda. Lalu kita ke slide selanjutnya. Gambar alat musik tradisional apa lagi kah? Nah, di sini ada gamelan, ada degung yang berasal dari Jawa Barat. Lalu di sini ada kolintang. Ya, kolintang juga berasal dari Jawa Barat. Itulah anak-anak beberapa contoh alat musik dan gambarnya yang ditampilkan. Nah, di sini di slide ini kalian memberikan ulasan tentang alat musik tradisional. Gambar pertama ini apa nama alat musiknya, lalu asal daerahnya, dan ulasannya apa. Ada 3 alat musik anak-anak ya. Jadi pada slide ini nanti untuk pertanyaan nomor 5 anak-anak ya. Nanti anak-anak jika ada evaluasi pembelajaran yang ke-6, maka kalian lihat alat musiknya, gambarnya di sini. Ya, gambar musiknya di sini. Ada 3 gambar alat musik. Tuliskan nama alat musiknya apa saja, asalnya dari mana, dan kalian berikan ulasan. Ya, ulasannya misalkan, oh alat musik ini terbuat dari kayu, lalu dipukul. Ya, lalu apalagi anak-anak? Bentuknya bagaimana? Silakan itu ulasannya ya. Ini untuk soal nomor 5 nanti. Nah, kali ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran 6. Siapkan lagi alat tulisnya ya. Yang pertama, apakah fungsi dan kegunaan alat musik tradisional? Fungsinya buat apa? Lalu kegunaannya buat apa? Ya, alat musik itu ya. Secara umum, alat musik secara umum. Yang kedua, tuliskan 3 alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Apa saja? Kalian tulis 3. Lalu nomor 3, gamelan dan calung adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah titik-titik. Dari daerah mana anak-anak? Kalian lihat lagi tadi slide sebelumnya ya. Gamelan dan calung. Dari daerah mana? Soal nomor 4, tuliskan keunikan dari alat musik tradisional tifa. Ya, alat musik tradisional tifa tadi dari Papua. Ya anak-anak ya, yang gambar seperti gendang panjang. Apa itu keunikannya? Ya, kalian observasi dan bagaimana cara memainkannya. Apakah ditiup, dipukul, atau digoyangkan. Selanjutnya nomor 5, tuliskan nama alat musik, asal daerah, dan ulasannya berdasarkan slide di atas ya. Untuk nomor 5 ini tadi anak-anak ya, pertanyaan ini alat musiknya ada di gambar yang slide yang tadi ya, yang slide sebelumnya ya. Sebelumnya tadi kalian silakan diulang lagi di back ya. Ada 3 alat musik, tulis asal daerahnya, dan silakan berikan ulasannya. Nah anak-anak, pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 ini telah selesai
Ya, mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.